Decluttering 10 menit sehari, cara ibu sibuk tetap waras. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, pernah nggak sih baru 5 menit beresin rumah? Tiba-tiba lantai sudah penuh mainan. Meja makan berubah fungsi jadi gudang. Dan kita berdiri bengong sambil mikir ini rumah apa, zona perang. Padahal belum sarapan tapi capeknya sudah kayak habis maraton. Terus muncul rasa bersalah karena kok rumah begini lagi. Padahal ya isinya cuman kita, anak-anak, dan barang yang rasanya berkembang biak sendiri. Di situ biasanya kita senyum kecut sambil bilang dalam hati, nanti aja deh beresinnya sekalian. Padahal kita sama-sama tahu, sekalian itu jarang banget kejadian. Aku dulu mikir, decluttering itu harus nunggu waktu khusus. Nunggu anak tidur, nunggu mood bagus, nunggu rumah sepi. Yang ujung-ujungnya malah nunggu kelelahan datang duluan. Realitanya ibu sibuk itu nggak kekurangan niat, tapi kekurangan energi dan ruang di kepala. Karena rumah berantakan itu bukan cuma capek di badan, tapi bikin otak penuh, dikit-dikit emosi, pengen nangis tanpa alasan. Dan tiba-tiba merasa gagal jadi ibu hanya gara-gara tumpukan barang yang sebenarnya cuma salah tempat. Dan disitulah aku sadar, mungkin masalahnya bukan rumah yang terlalu berantakan, tapi standar kita yang terlalu kejam ke diri sendiri. Karena siapa bilang rumah harus selalu rapi buat kita bisa waras? Gimana kalau cukup 10 menit aja sehari? Bukan buat jadi sempurna, tapi buat bernapas, buat bilang ke diri sendiri kalau kita masih pegang kendali, walaupun cuma di satu sudut kecil rumah. Karena kadang yang kita butuhkan bukan rumah kinclong, tapi kepala yang sedikit lebih ringan. Awalnya aku ketawa waktu dengar ada ibu yang bilang, decluttering cukup 10 menit sehari. Dalam hati aku mikir, 10 menit itu buat apa? Buat nyari sapu aja belum tentu ketemu. Baru juga niat beres-beres, anak sudah manggil, air kompor bunyi, atau notifikasi kerja masuk. Jadi, jujur aja, kedengarannya kayak teori manis yang nggak hidup di dunia nyata ibu-ibu. Tapi waktu itu, aku sudah di titik capek yang aneh. Capek fisik iya, tapi lebih capek di kepala. Rumah nggak pernah benar-benar berantakan parah, tapi juga nggak pernah bikin tenang. Setiap lihat sudut rumah, rasanya ada suara kecil di kepala yang bilang, nanti diberesin, sampai akhirnya suara itu berubah jadi rasa bersalah yang bikin emosi naik turun. Akhirnya aku coba juga, bukan karena yakin, tapi karena sudah nggak punya opsi lain. Aku set timer 10 menit, benar-benar 10 menit. Dan aku janji sama diri sendiri buat berhenti kalau waktunya habis. Area pertama yang aku pilih itu meja makan. Karena entah kenapa meja makan di rumah ibu-ibu itu kayak magnet segala macam barang. Dari tas, botol minum, kertas sekolah, sampai charger yang harusnya ada di kamar. Di situ aku baru sadar, masalah utamanya bukan kotor atau debu, tapi barang-barang yang nggak pulang ke rumahnya masing-masing. Tas seharusnya di gantungan, tapi nyangkut di kursi. Kertas seharusnya di map, tapi ngumpul jadi tumpukan misterius. Dalam 10 menit itu aku cuma balikin barang ke tempat asalnya tanpa mikir rapi, tanpa mikir estetik. Pokoknya asal nggak numpuk di situ. Pas timer bunyi, refleks tanganku pengen lanjut tapi aku berhenti. Dan itu rasanya aneh tapi lega. Biasanya kalau beres-beres itu selalu berakhir dengan capek dan kesal. Tapi kali ini aku berhenti sebelum capek datang. Meja makannya belum sempurna, tapi sudah cukup bikin aku bisa duduk tanpa kesel. Besoknya aku ulang lagi, kali ini di dapur, bukan bongkar lemari. Cuma permukaan yang sering dipakai. Contohnya, botol saus yang seharusnya di rak malah ngumpul di meja. Atau gelas bekas minum yang nunggu dicuci tapi keburu ditinggal. 10 menit cukup buat balikin semuanya ke tempat yang benar dan lap sedikit.
Dan anehnya dapur jadi terasa jauh lebih lega. Yang bikin aku kaget, itu efeknya ke perasaan. Rumahku belum berubah drastis, tapi aku jadi nggak gampang marah. Biasanya lihat mainan di lantai, langsung naik darah. Sekarang rasanya lebih santai, kayak, oh nanti 10 menit sore aku beresin. Kepala jadi nggak penuh, karena tahu ada waktu khusus, meski cuma sebentar. Aku mulai sadar, decluttering 10 menit itu bukan soal bikin rumah rapi, tapi soal ngasih kepastian ke diri sendiri. Kepastian bahwa rumah ini masih bisa dikendalikan, bahwa aku nggak harus nyelesain semuanya sekarang juga. Buat ibu-ibu yang hidupnya isinya tuntutan dari segala arah, rasa punya kendali kecil itu penting banget. Aku juga belajar kalau 10 menit itu paling realistis di sela-sela, misalnya nunggu air mendidih. Buat bikin teh, aku beresin satu laci. Nunggu anak mandi, aku rapihin sofa. Ini bukan nambah kerjaan, tapi ganti kebiasaan kecil yang biasanya cuma habis buat bengong atau scroll tanpa sadar. Ada hari-hari di mana 10 menit pun rasanya berat. Hari ketika anak rewel seharian, kerjaan numpuk, dan badan rasanya pengen rebahan aja. Di hari seperti itu, aku cuma decluttering tas sendiri, buang struk, rapihin dompet, dan itu sudah cukup. Aku berhenti membandingkan hari produktif dan hari lelah. Dari situ aku ngerti decluttering itu bukan soal disiplin keras, tapi soal kasih toleransi. Kalau hari ini cuma bisa satu sudut kecil, itu tetap langkah. Daripada nunggu mood bagus yang gak datang-datang, lebih baik gerak dikit tapi nyata. Aku ngobrol dengan ibu-ibu lain, dan ternyata banyak yang merasa terbantu dengan konsep kecil ini. Ada yang mulai dari rak sepatu karena tiap pagi selalu ribut nyari sepatu anak. Ada yang fokus ke tas sekolah biar pagi nggak panik. Contohnya simple, tapi dampaknya besar ke ritme harian. Yang sering bikin rumah berantakan itu bukan kejadian besar, tapi kebiasaan kecil yang diulang. Naruh barang sembarangan dengan niat nanti. Decluttering 10 menit, memotong rantai nanti, itu sebelum jadi gunung. Aku juga belajar berhenti menunggu rumah rapi dulu, baru merasa tenang. Ternyata tenang itu datang dari proses kecil yang konsisten, dari tahu bahwa besok ada 10 menit lagi, dan lusa juga ada. Sekarang rumahku masih berantakan kadang. Mainan tetap ada di lantai. Cucian kadang numpuk. Tapi bedanya, aku nggak lagi ngerasa gagal sebagai ibu. Aku tahu aku sedang merawat rumah dan diriku dengan cara yang masuk akal. Decluttering 10 menit ngajarin aku untuk berdamai dengan keterbatasan. Bahwa aku boleh capek, tapi tetap bisa melakukan sesuatu yang kecil untuk diriku sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada rumah rapi tapi ibu yang kelelahan. Kalau kamu sekarang lagi mikir 10 menit ngapain sih? Aku dulu juga mikir begitu. Tapi kadang yang kita butuhkan bukan waktu lebih banyak, tapi beban yang sedikit demi sedikit dilepas. Coba besok pilih satu area kecil, set timer, dan berhenti tepat waktu. Bukan buat jadi ibu sempurna, tapi buat jadi ibu yang lebih tenang. Karena rumah yang sedikit lebih tertata seringkali cukup untuk bikin hati ikut bernafas. Kadang kita ngerasa hidup berantakan cuma karena lihat lantai penuh mainan dan meja penuh barang gak jelas. Padahal yang sebenarnya berantakan itu kepala kita sendiri yang capek, tapi nggak pernah minta istirahat. Dan lucunya, kita sering nyalahin rumah seolah-olah dia punya niat jahat buat bikin ibu-ibu emosi. Padahal dia cuma cermin dari betapa sibuknya kita bertahan setiap hari. Jadi kalau hari ini rumahmu belum rapi, tenang saja, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu sudah berjuang. 10 menit itu mungkin kelihatan sepele, kayak iklan yang bilang hidup bisa berubah dalam hitungan menit. Tapi nyatanya 10 menit ini bukan buat bikin rumah jadi ala majalah. Ini buat bikin hati sedikit lebih longgar. Karena ibu yang waras itu lebih penting daripada sofa yang rapi. Dan kalau harus pilih antara lantai kinclong atau ibu yang bisa ketawa, ya jelas pilih ibu
yang masih bisa bercanda walau sambil nyengir capek. Jadi besok kalau kamu cuma sanggup beres satu sudut kecil sambil ngomel pelan dan ketawa sendiri, anggap itu kemenangan kecil yang sah. Karena hidup rumah tangga itu bukan soal terlihat rapi di mata orang, tapi soal bisa pulang ke rumah sendiri dan merasa cukup tenang untuk bernapas. Dan kalau hari ini belum sempat 10 menit, ya nggak apa-apa, rumah masih di situ besok. Dan kamu juga masih layak bahagia hari ini. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.